Dalam 2 hari berikutnya Hao Ren tidak membimbing Zhao Yanzi belajar tetapi mengambil waktu di malam hari untuk berlatih lari jarak jauh di lapangan olahraga. Dia tidak berharap menjadi juara pertama, tetap ia tidak mau menjadi yang terakhir. Ia percaya kemampuan jarak jauhnya masih ada dan ia hanya perlu memperoleh kembali kondisinya. Dengan hanya 4-5 lampu menyinari 400 m lintasan lari sintetis yang mengitari bagian luar lapangan sepak bola, seluruh lapangan olahraga terlihat sunyi dan sepi. Mengatur nafas dan langkahnya, Hao Ren berlatih sendirian. Ia sengaja memilih berlari di sini pada jam 9 malam. Dalam 1 jam, pintu masuk bangunan asrama akan dikunci. Pemain basket dan sepak bola semuanya telah pergi dan dengan demikian dia tidak akan mendapat gangguan selama berlatih. Hari ini kelas pemrosesan sinyal optikal lemah. Si cantik Suhan mengenakan kemeja berkancing, celana pendek denim dan sepatu boot Dr. Marten. Ia terlihat sangat cantik sehingga para pria berteriak dan bersorak. Meskipun begitu, ia tidak memandang Hao Ren sedikit pun seolah-olah ia tidak memanggilnya ke kantor minggu lalu. Dia tetap menjauh sepanjang kelas berlangsung sampai dia pergi. Meskipun Hao Ren tahu mereka bersimpangan jalan di dunia lain, mereka telah kembali ke dunia normal dan orang asing. Lagi pula, seorang dosen perempuan yang super cantik tidak akan pernah menunjukkan perlakuan spesial untuk seorang pelajar yang sangat biasa. Ia yakin Suhan pasti telah mendatangi Luking untuk membicarakan dirinya. Sementara ia berlari, pikirannya mengembara ke kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Tiba-tiba sebuah bola basket menggelinding menuju kakinya. Hao Ren berhenti berlari dan mengangkat bola basket itu sebelum melihat ke arah dari mana bola tersebut berasal. Tidak jauh darinya, seorang pria tampan mengenakan kemeja putih duduk di bangku. Dengan tubuh yang berproporsional baik dan kuat, pria itu memiliki alis mengesankan yang miring ke atas dan keluar. Hao Ren mengenalinya. Dikenal sebagai pria yang paling tampan di Universitas Lautan Timur, Huang Sujie adalah presiden dari klub panjat tebing universitas dan pelajar selebritas yang bahkan dikejar oleh gadis yang paling populer di sekolah, Lin Li. Mengangkat bola basket dengan satu tangan sementara menunjuknya dengan tangan yang lain, Hao Ren menggunakan gerakan untuk menanyakan apakah bola ini miliknya. Huang Sujie mengangguk dan membengkokkan jarinya. Hao Ren mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan bola basket itu kepadanya. Bola basket itu mencakup jarak 20 meter lebih di antara mereka sebelum jatuh ke arah Huang Sujie. Huang Sujie mengulurkan satu tangan dan menangkap bola itu. Dengan hilangnya bola, Hao Ren mengayunkan lengannya dan bersiap untuk mulai berlari-lari lagi. Sophomore 1. Huang Sujie tiba-tiba berkata. Hao Ren melihatnya, bingung. Aku dengar kau juga masuk ke perlombaan 1500 meter. Ia bertanya tiba-tiba. Hao Ren melihatnya dengan hati-hati, merasakan jejak permusuhan darinya. Aku dengar kau telah cukup banyak menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Memutarkan bola itu dengan jarinya, Huang Sujie bertanya, kau hidup dalam gaya yang mewah, ya? Dan kau telah dijemput dari kampus dengan limo, bukan? Apakah aku mencuri perhatianmu? Hao Ren bertanya terus terang. Snap! Huang Sujie tiba-tiba berhenti memutar bola basket. Yeah! Aku kesal dengan pertunjukan menyolokmu. Meskipun berusaha tidak menarik perhatian, Hao Ren tidak pernah takut konfrontasi.
Menghadapi Huang Sujie di lintasan lari, ia bertanya, "Jadi sebagai seorang senior, kau mau memberiku pelajaran, ya?" Huang Sujie tidak menjawab. Sebaliknya ia bertanya, "Mereka berkata Suhan memintamu ke kantornya sendirian. Ada apa di antara kau dan dia?" Dari jejak permusuhan itu, Hao Ren merasakan sebuah kecemburuan yang luar biasa. "Aku tidak mempunyai apapun untuk diceritakan padamu." Hao Ren kembali berlari. Huang Sujie membeku beberapa saat terkejut seorang sophomore bisa begitu sombongnya. Tangannya di bola basket menegang sementara ia menatap Hao Ren. Ketika Hao Ren kembali setelah putaran yang lain, Huang Sujie telah pergi. Ia tahu ia telah menarik banyak perhatian beberapa minggu belakangan ini, dan beberapa jemputan limo di kampus membuatnya seperti pamer besar. Lebih penting lagi, undangan Suhan ke kantornya membuat pria-pria tampan yang merasa dirinya penting, merah matanya dengan rasa iri. Mungkin mereka pikir perilaku Hao Ren sebelumnya adalah usahanya menarik perhatian Suhan dan pelajar-pelajar terkenal marah besar karena usaha canggungnya telah terbayarkan dan berhasil menarik perhatian Suhan kepadanya. Lagi pula, perilaku mencolok mereka hanya memenangkan teriakan gadis-gadis cantik sementara Suhan yang luar biasa cantik tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun. Tentu saja, kecantikan Suhan melebihi imajinasi orang-orang dan wajar bila pelajar pria tergila-gila padanya. Jika Hao Ren tidak mengetahui identitas aslinya, ia akan diam-diam terpesona dengan kecantikannya juga. Sekarang jam 10:10 ketika Hao Ren berlari kembali ke kampusnya. Zhao Jiai dan dua teman sekamarnya yang lain sedang terlibat dalam permainan kartu yang sengit dengan Gu Jiadong dari kamar asrama yang berseberangan dengan kamar mereka. Hao Ren mengeluarkan baskomnya dan handuk untuk mandi air dingin. Ia tidak memberitahu siapapun tentang provokasi Huang Sujie. Hari Jumat berlalu dengan cepat dengan hanya setengah hari waktu perkuliahan. Dengan sebagian besar pelajar berdatangan dari area-area sekitar, Universitas Lautan Timur menjadi sangat sepi setiap Jumat sore. Zhao Jiai dan yang lainnya tidak ingin pulang akhir pekan ini, dan mereka menyeret Hao Ren dan beberapa yang lain dari ruang asrama sebelah untuk ke KTV 1 terdekat. Setelah mereka bernyanyi sampai lelah, mereka pergi ke prasmanan hotpot. Mereka mengisi diri mereka dengan bir dan daging sebelum kembali ke ruang asrama untuk permainan kartu. Hari-hari itu bebas dan tanpa beban. Ini menghibur Hao Ren bahwa ia memiliki sekelompok teman yang bersamanya apapun yang terjadi. Mereka melakukan semuanya bersama, pergi ke kelas, membolos kelas, minum dan berpesta. Paman ketiga Zhao Yanzi tidak akan pernah menghargai kegembiraan seperti ini yang dinikmati manusia fana. Jam 9 tepat, Hao Ren meletakkan kartu di tangannya dan berkata, "Aku pergi ke lapangan olahraga untuk berlatih lari." "Oh, jangan pergi. Tidak ada gunanya berlatih dengan tinggal beberapa hari sebelum pertandingan. Main kartulah dengan kami." Zhao Jiai berusaha menghentikannya. "Aku dapat memperoleh kekuatanku dengan berlatih. Gu Jiadong, kemari dan main kartu." Hao Ren menyerahkan kartunya ke tangan Gu Jiadong. "Semua jadi tanggunganku jika kau kalah, dan kau mendapat semua keuntungannya kalau kau menang." Tersenyum pada janji itu, Gu Jiadong mengambil kartu-kartunya dan segera duduk. Hao Ren mengganti ke sepatu larinya dan berlari ke lapangan olahraga. Kampus itu tidak biasanya sunyi Jumat malam. Saat ia melewati gedung kantor,
Hao-Ren menatap ke atas tanpa sadar saat sebuah pemikiran aneh melintas. Su-Han seharusnya di rumah sekarang. Di mana ia tinggal? Zhao Hongyu berkata Su-Han memiliki hubungan yang spesial dengan klan naga lautan timur-timur, dan Hao-Ren bertanya-tanya apa itu. Mungkin itulah mengapa ia mengambil posisi pengajar di Universitas Luking. Sementara ia berlari, Hao-Ren bertanya-tanya tentangnya. Ia bertemu dua orang gadis yang sedang berjalan-jalan. Saat mereka melihat pandangan berlama-lamanya, mereka mendengus dengan jijik. Hampir semua pria di universitas kurang lebih memiliki perasaan untuk Su-Han, dan pelajar pria biasanya tertangkap basah menatap kantor Su-Han berharap menemukan sekilas pandang dari si cantik yang tak tertandingi. Hal ini membuat mereka frustasi karena Su-Han tidak menunjukkan wajahnya kecuali saat ia berjalan ke dan dari kelasnya. Tidak seorang pun pernah melihatnya di kantin. Semua ini memperdalam perasaan bahwa ia seperti seorang peri yang tidak memakan makanan dari dunia manusia fana. Hao-Ren datang ke lapangan olahraga dan mulai berlari 10 keliling sesuai dengan rencananya. Ia menemukan staminanya pulih lebih cepat daripada sebelumnya dan dia bertanya-tanya jika ini adalah hasil terobosan ke level pertama gulungan konsentrasi jiwa. Cahaya yang redup memperpanjang bayangan Hao-Ren sementara ia menikmati lapangan olahraga yang luas dan kesunyian malam. Mengedarkan energi sesuai dengan gulungan konsentrasi jiwa dan menikmati esensi alam, dia mengatur nafas dan langkahnya sambil berlari dengan kecepatan yang stabil. Bajunya mengambang di udara. Hao-Ren tidak menyadari ada aura yang bebas dan ringan mengelilinginya saat ia lari. Setiap langkahnya tegas dan mantap sementara angin sepoi-sepoi ringan mengelilinginya dan melalui bajunya. Dao surgawi datang dari alam. Aturan alam tanpa diketahui mempengaruhi Hao-Ren, dan setiap gerakannya di malam yang damai ini mengikuti rute yang paling logis dan paling mudah yang disarankan oleh 5 elemen dan 8 trigram. Setelah 10 putaran, dia berlari lagi 10 putaran. Hao-Ren terkejut karena kekuatannya tidak sedikit pun berkurang. Dia berlatih lari jarak jauh, tetapi ia merasa dia seperti berjalan santai tanpa beban apapun terdeteksi di langkahnya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba merasa ada orang yang memperhatikannya dari sebuah sudut. Dia melihat ke arah itu. Dia melihat Xie Yujia dalam balutan rok sifon panjang duduk diam di tangga beberapa belas meter jauhnya. Ia menatapnya dengan tersenyum.